Sudah lihat postingan ini? Tenang ya teman-teman yang ada di foto ini, para pegawai SPPG. Para teman kami, guru honorer itu tidak mudah terprovokasi. Mereka nggak akan kepanasan. Mereka kan sudah kuliah sampai S1. Kemudian mereka juga harus PPG, pendidikan guru yang linier. Mereka itu dituntut untuk menjadi contoh yang baik, tidak mudah emosi, menunjukkan adab yang bagus. Jadi provokasi dari Anda itu nggak akan masuk. Dan perlu satu hal yang Anda tahu, bahwa memang gaji guru honorer itu kadang tidak lebih besar dari Anda. Tetapi tidak semua guru honorer itu miskin. Saya kadang malu ya bahas ini, teman-teman saya itu banyak yang honorer, tapi malah rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus dari saya, dan malah tidak sedikit yang sudah bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena mereka punya keberkahan di situ. Buah keikhlasan mereka itu rezeki mengalir dari mana saja yang tidak kita ketahui sebagai manusia. Kalau saya saja yang sudah lebih dari 20 tahun jadi guru ASN, tidak lebih kaya dari sebagian teman-teman kami para guru honorer. Bagaimana dengan Anda? Saya yakin provokasi Anda itu nggak akan membuat mereka kepanasan. Jangankan beli kipas, beli AC saja mampu. Ini menurut saya. Oke, ditunggu komentarnya di bawah. Ribuan kemampuan daerah masing-masing. Dan nanti, apa kira-kira posisi mereka? Misalnya, sebelumnya mereka seorang guru yang memiliki ijazah linier dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tiba-tiba dipindah ke SPPG hanya sebagai tukang cuci ompreng. Kira-kira bagaimana? Silahkan berkomentar. Formasi P3K bukan untuk guru yayasan atau guru swasta. Ya, secara aturan ini memang benar, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa tidak semua yayasan itu mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru. Kalau sekolah-sekolah yang model-model internasional, bilingual, saya yakin negara tidak perlu ikut campur untuk urusan kesejahteraan. Mereka sudah sejahtera, bahkan gaji mereka bisa di atas ASN. Tetapi untuk yayasan-yayasan yang kecil dengan murid yang masih terbatas, tentunya negara harus hadir di sini. Karena tugasnya sama. Mereka juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mereka butuhkan bukan status, tapi sebuah tindakan nyata dari negara untuk kesejahteraan mereka. Menurut saya, negara harus hadir untuk mereka, memikirkan kesejahteraan mereka, karena tugas mereka juga sama dengan kami, para ASN. Silahkan berkomentar. P3K paruh waktu dipastikan tamat di tahun 2026 ini. Ini terjadi karena ada mekanisme revisi Undang-Undang ASN, di mana undang-undang ini hanya mengakui PNS dan P3K full. Sayangnya undang-undang ini tidak mengatur bahwa P3K paruh waktu bisa langsung menjadi P3K penuh. Ada beberapa syarat yang harus dilalui. 1. Ketersediaan formasi real sesuai kebutuhan. Yang kedua, memenuhi persyaratan jabatan. Dan yang ketiga, kebutuhan organisasi, efisiensi, dan efektivitas kerja. Di NTT sendiri terdapat 9.000 P3K yang terancam dirumahkan. Semoga P3K paruh waktu nasibnya akan lebih baik dan bisa diangkat menjadi P3K penuh. Silakan berkomentar. P3K paruh waktu itu ASN nggak? Belum kira lain ASN. Nah, Bang di KTP masih wira swasta. Belum balik lagi. Di tengah ketatnya aturan belanja pegawai, Guys, kalian semua udah tahu berita ini belum? Potensi pemborosan program MBG capai Rp 14 triliun per tahun. Bapanas soroti 1,4 juta ton makanan terbuang. Kalau sudah tahu ya sekitar 1,4 juta ton makanan terbuang, harusnya pemerintah tahu dong apa yang harus dilakukan. Kebijakannya itu bagaimana kalau udah tahu berapa ton itu terbuang. Kalau kamu diam hari ini, jangan kaget kalau besok kamu tidak lagi bisa bersuara. Perjuangan itu tidak selalu menang cepat, kadang lelah, kadang terasa sendirian. Tapi percayalah, sejarah selalu berpihak kepada mereka yang bertahan, yang konsisten. Demokrasi tidak dijaga oleh orang yang nyaman, tapi oleh mereka yang berani berdiri sendiri saat yang lain memilih diam. Perubahan besar selalu dimulai dari orang yang dianggap terlalu berisik. Mereka mungkin bilang kamu berlebihan, terlalu idealis, terlalu vokal, bahkan mengganggu. Tapi ingat, diam tidak akan merubah apapun. Setiap langkah kecil, setiap kritikan lewat media sosial,
Setiap suara yang lantang adalah bagian dari perjuangan panjang. Demokrasi butuh keberanian, bukan kenyamanan. Ayo terus berjuang. Jangan berhenti hanya karena tekanan dan ancaman. Pokoknya ada. Ini bukan sekedar dipotong, ini cara kekuasaan menutup jawaban. Di depan publik, Menseskap Letkol Teddy Indrawijaya memotong jawaban Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Bukannya memperjelas, justru muncul kalimat pokoknya ada. Dua kata yang terasa seperti menutup ruang wawancara. Saat rakyat butuh kejelasan tentang dari mana asal anggaran, yang datang malah ketidakpastian tanpa penjelasan. Jadi kalau jawaban bisa dipotong seenaknya, anggaran dari mana yang sebenarnya sedang disembunyikan? Bayangin, rakyat sedang menunggu jawaban serius tentang asal-muasal anggaran, tapi malah dipotong. Bukan dengan penjelasan panjang, tapi dengan kata-kata pokoknya ada. Publik yang sedang menunggu kejelasan malah dapat jawaban singkat tanpa arah. Ini bukan cuma soal kata-kata, tapi soal bagaimana kekuasaan menjawab rakyat. Dampaknya panjang, viral, karena rakyat sedang mencari kepastian jawaban. Butuh penjelasan yang utuh. Dan sampai sekarang asal anggaran itu masih misteri dan sedang disembunyikan. Pemirsa masih ingatkah kata-kata Pak Prabowo seperti ini? Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil, mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Kenyataannya Indonesia impor mobil dari India dan impor beras dari Amerika. Bagaimana pendapat Anda? Ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe.